teman-teman semuanya, kita dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Amelia Septi Pradeni dengan 3 digit NIM terakhir 020. Saya Satrio dengan 3 digit NIM terakhir 025. saya Naila Fika Isa Putri dengan 3 digit NIM terakhir 029. Dan saya Sandi Nurpratama dengan 3 digit NIM terakhir 033. Selamat menonton. Jadi di sini kita akan belajar tentang apa sih algoritma pengurutan dalam sebuah pemrograman. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama itu ada pengantar pengurutan data, yang kedua itu ada metode bubble sort, yang ketiga itu kita akan membahas tentang metode pengurutan seleksi, yang keempat pengurutan dengan penyisipan, yang kelima itu ada pengurutan dengan penyisipan biner, dan yang terakhir ada metode quicksort. Baik, untuk selanjutnya ada pengantar pengurutan data. Di sini saya sudah merangkum beberapa poin penting pada pengantar pengurutan data, yaitu yang pertama ada pengurutan digunakan untuk menyusun data agar teratur dan mudah dianalisis. Yang kedua, membantu mempercepat proses pencarian dan pengolahan data. Yang ketiga, dapat dilakukan dari kecil ke besar atau ascending, atau dari besar ke kecil atau descending. Banyak diterapkan dalam pemrograman dan kehidupan sehari-hari. Untuk metode umumnya ada bubble sort, selection sort, insertion sort, dan quick sort. Untuk selanjutnya pada metode yang pertama ada bubble sort. Di sini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, yaitu metode pengurutan paling sederhana dan mudah dipahami, membandingkan dan menukar dua elemen yang berdekatan secara berulang. Untuk pengurutan menaik atau ascending, jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka posisinya ditukar. Untuk selanjutnya proses diulang hingga tidak ada lagi pertukaran. Tetapi untuk kelemahan bubble sort sendiri itu kurang efisien untuk data yang besar. Baik teman-teman, jadi di sini kita mendapatkan sebuah contoh kasus. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah program menggunakan metode bubble sort. Di sini kita sudah ditampilkan untuk programnya. Di sini kita menggunakan data sejumlah 8 dengan data yaitu 729354 dan lain sebagainya. Kita akan coba untuk merunningnya, yaitu sebagai berikut. Oke, di sini ditampilkan ada beberapa tahap agar semua angka yang tadi bisa urut. Jadi di sini ada 7 tahap sehingga hasil akhirnya menjadi urut. Nah, metode yang kedua itu kita bisa menggunakan yang namanya metode pengurutan dengan seleksi. Seperti apa sih metode pengurutan seleksi? Nah, metode ini bisa disebut sebagai selection sort yang merupakan salah satu algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil atau terbesar dari sekumpulan data, lalu menempatkannya pada posisi yang sesuai secara bertahap hingga seluruh data terurut. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut untuk mencoba salah satu program dengan metode pengurutan seleksi atau selection sort. Nah, kita bisa lihat dulu nih contoh kasus dari program ini. Nah, setelah kita bisa berhasil untuk memahami kasusnya, kita akan coba untuk menerapkannya di pemrograman atau kita coba nih di code blocks ya teman-teman. Untuk kodenya, teman-teman bisa langsung saja menuliskan seperti yang tertera di layar ini nih. Nah, jika teman-teman sudah, di sini kita coba untuk running dari program yang telah kita buat. Teman-teman bisa klik yang ini, lalu setelah itu klik yang tanda ini nih teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul hasil running dari program pengurutan menggunakan metode selection sort. Hasilnya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Ini ketika posisi awal 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada metode pengurutan dengan penyisipan. Oke, ada metode pengurutan dengan penyisipan, di mana pengurutan dengan penyisipan ini disebut insertion sort. Dan ada metode pengurutan dengan penyisipan. Pengurutan dengan penyisipan ini disebut insertion sort. Adalah suatu metode yang melakukan pengurutan dengan cara menyisipkan data yang belum terurut ke dalam bagian data yang telah diurutkan. Konsep seperti ini biasa dilakukan dalam permainan kartu ketika sebuah kartu baru didapatkan dari hasil pembagian dari pengocokan kartu. Nah, kartu tersebut akan disisipkan oleh pemain pada posisi yang tepat sehingga penambahan kartu tersebut membuat semua kartu tetap terurutkan.
Oke, di sini ada yang kelima, yaitu pengurutan penyisipan dengan biner. Di sini ada kasusnya, bisa dibaca terlebih dahulu. Dan di kasus ini kita mendapatkan source code sebagai berikut. Nah, dari sini kita kunci dulu. Oke, dan didapatkan run seperti ini. Ini adalah data awal sebelum diurutkan, dan ini adalah data setelah diurutkan, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Yang selanjutnya ada metode pengurutan dengan quicksort. Nah, metode quicksort sendiri itu metode dengan memilih salah satu elemen dari kumpulan data sebagai pivot, lalu dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, di mana bagian kiri itu lebih kecil dari pivot dan bagian kanan itu lebih besar dari nilai pivot. Lalu langkah terakhir dilakukan rekursif atau memanggil dirinya sendiri untuk bisa mengurutkan dari data yang diminta, misalnya dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke yang terkecil. Nah, biasanya metode quicksort ini digunakan pada jumlah data yang relatif besar. Nah, kita masuk ke contoh langsung implementasi metode quicksort. Di sini disediakan data 4, 2, 6, 5, 3, dan 9. Kita pilih salah satu pivot, yaitu angka 5 di sini. Lalu muncul bagian L atau R. Di sini left atau right, atau artinya dari kiri dan atau kanan. Biasanya kalau di quicksort ditulisnya I dan J. Nah, di sini kan L itu 4, menunjukkan 4, R itu menunjukkan 9. 4 itu lebih kecil dari 5, maka benar posisinya berada di sebelah kiri. Dan 9 itu lebih besar dari 5, maka benar posisinya berada di sebelah kanannya 5. Lalu, bagian L atau yang biasa ditulis I itu maju satu langkah, yaitu ke 2. Nah, 2 ini kan lebih kecil dari 5, maka benar berada di sebelah kirinya pivot atau sebelah kirinya 5, dan 9 ini masih sama, lebih besar dari 5, maka posisinya masih sama. Lalu yang bagian L ini kita maju satu langkah lagi ke 6. Nah, di sini 6 itu kan lebih besar dari pivot atau lebih besar dari 5, maka harusnya 6 ini berada di sebelah kanannya 5 atau sebelah kanannya pivot. Maka dari yang R ini menunjukkan angka 9, kita maju satu langkah ke bagian sebelah kirinya, yaitu 3 di sini. Nah, 3 ini kan harusnya berada di sebelah kirinya pivot karena dia lebih kecil. Maka dari elemen 6 dan 3 ini kita tukarkan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita sudah mendapat dua bagian, yaitu bagian di sebelah kirinya pivot atau yang lebih kecil, dan bagian di sebelah kanannya pivot atau yang bagiannya lebih besar dari pivot. Nah, kalau sudah terbagi menjadi dua bagian ini, baru kita dilakukan rekursif atau memanggil dirinya sendiri untuk bisa terurut datanya ini, bisa terurut dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, untuk yang terakhir, kita coba menjalankan program dari pengurutan dengan metode quicksort. Di sini disediakan suatu permasalahan, teman-teman bisa memahami permasalahan yang disediakan. Nah, setelah dipahami, teman-teman bisa menuliskan program yang ada di sebelah kiri ini. Nah, kalau sudah ditulis seperti yang ada di layar, teman-teman bisa kunci programnya terlebih dahulu. Nah, maka ditunjukkan data harga sebelum diurutkan dan data yang setelah diurutkan seperti ini. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.